Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Divri Kamalakonda, NIM 2119037, kelas A. Mata kuliah konsep jaringan komputer, program studi teknik informatika, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Kristen Wirawacana Sumba, tahun 2020-2021. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya. Pertama, akan menjelaskan LAN atau Local Area Network. LAN merupakan jaringan komputer terkecil untuk pemakaian pribadi. LAN memiliki skala jangkauan mencakup 1 km hingga 10 km dalam bentuk kabel WLAN, nirkabel, wireless, maupun kombinasi kebudayaan. Secara umum LAN lebih banyak digunakan di dalam sebuah ruangan maupun sebuah gedung. Sebagai contoh ya, biasanya jaringan ini digunakan kabel switch atau UTV atau router dan lain-lainnya. Dan keuntungan dari jaringan LAN ini, harga murah, lebih irit kabel, dan pertukaran data menjadi lebih cepat begitu. Dan kerugian dari jaringan LAN ini, cakupan wilayah lebih sedikit sehingga komunikasi keluar jaringan menjadi lebih sulit dan area AC data begitu tidak terlalu luas begitu. Kita lanjut di jaringan MAN. MAN merupakan jaringan komputer yang memiliki cakupan area dan luas yang lebih besar dibandingkan dengan LAN. MAN memiliki jarak jangkauan antara 10 km sampai 50 km. Contohnya jaringan MAN ini untuk menghubungkan jaringan komputer yaitu dari suatu kota ke kota lainnya. Contoh dari kota cabang Bandung, kantor cabang Surabaya, kantor cabang Palembang. Terus kita lanjut di jaringan WAN. WAN ini merupakan jaringan komputer yang lebih luas dari MAN dengan cakupan area seluas sebuah negara atau benua. Contohnya di sini LAN. Di sini ada pusat WAN ya. Di sini dari WAN ini akan membagikan data ke LAN di sini. Oke. Biasanya jaringan WAN ini terdiri dari jaringan LAN, MAN, biasanya menggunakan kabel optik. Biasanya kabel optik itu ditanamkan di bawah tanah atau di bawah dasar laut begitu. Dan jaringan WAN ini juga lebih bagus berkomunikasi, menjadi lebih rahasia dan terarah, dan berbisnis juga menjadi lebih mudah begitu ya. Sekarang kita lanjut topologi bus. Topologi bus ini adalah teknologi yang sangat tua dan seperti topologi cincin tidak banyak digunakan untuk saat ini ya. Jarang sekali untuk digunakan saat ini ya. Keuntungan dari topologi bus ini adalah mudah atau sederhana untuk menambahkan komputer ke jaringan ini. Hanya perlu memasang
konektor baru ya. Terus poin yang kedua, tidak perlu banyak menggunakan kabel dibandingkan dengan topologi star ya. Oke. Kekurangan dari topologi bus ini ya, seluruh jaringan akan mati jika ada kerusakan pada kabel utama itu begitu. Yang kedua, membutuhkan terminator pada kedua sisi dari kabel utamanya ya. Oke. Sekarang kita lanjut topologi star ya. Topologi star ini semua komputer terhubung ketika kabel pusat bisa berupa hub atau switch. Semua data di jaringan star ini melewati titik pusat ya sebelum melanjutkan ke tempat tujuannya ya. Jika ada salah satu komputer ya, komputer yang ini ya, jika ada salah satu komputer gagal atau kabel putus, komputer lain tidak akan berpengaruh ya. Yang ini ya, tidak berpengaruh. Karena apa? Setiap komputer memiliki koneksi kabel tersendirinya ya, yang berbeda. Namun pada topologi star ini, jika hub dari pusat atau switch mengalami gangguan, maka semua komputer yang ini ya, akan mengalami gangguan ya, atau bahkan juga bisa mati begitu. Jaringan yang di sini ya, atau komputer yang ini bisa mati. Sekarang topologi ring ya. Topologi ring adalah jenis konfigurasi jaringan di mana setiap komputer terhubung satu sama lainnya dalam bentuk lingkaran ya. Dalam bentuk lingkaran. Dalam bentuk lingkaran ya, ini ya. Ini. Di mana setiap komputer terhubung satu sama lainnya, yang ini terhubung di sini, ini. Setiap komputer di cincin ini tempatnya memiliki dua tetangga untuk kemampuan setiap data yang dikirim di setiap akhir atau tujuan begitu. Keuntungan dari ring ini mudah untuk menginstal dan mudah untuk memecahkan suatu masalah ya. Namun kelebihan topologi ini adalah jika hanya satu komputer yang mati atau jika ada kerusakan pada kabel, maka semua akan mengalami gangguan begitu ya. Semuanya mengalami gangguan begitu ya. Akan terganggu. Sekarang kita lanjut di topologi mesh ini ya. Topologi mesh ini di setiap komputer jaringan terhubung ke setiap komputer lainnya di jaringan, jadi dengan memiliki begitu banyak koneksi ya. Banyak koneksi. Ia mencapai keunggulan dengan sangat baik. Dalam ilustrasi ini ada 4 komputer dengan 3 koneksi ya. Oke. Sekian penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf
jika ada kata-kata yang salah. Terima kasih.